Lawan Arsenal, Man City tak bikin persiapan spesial. Manchester City akan melawan Arsenal dalam laga perebutan puncak klasemen Liga Inggris. The Citizens tak membuat persiapan spesial menyambut laga itu. City vs Arsenal akan digelar di Etihad Arena, Manchester, Kamis tanggal 27 April tahun 2023 dini hari WIB. Laga itu akan memperebutkan posisi puncak klasemen Liga Inggris. Arsenal kini memimpin di peringkat pertama dengan 75 poin dari 32 laga. City mengekor di posisi 2 dengan 70 poin dari 30 laga. Artinya, anak asuh Pep Guardiola bisa merebut puncak klasemen jika memenangi 2 laga tundanya. Wakil Kapten Manchester City, Kevin De Bruyne, mengaku tak ada persiapan spesial dilakukan untuk melawan Arsenal. Ia menganggap semua laga sama saja. Tidak masuk akal jika lebih bersemangat untuk satu pertandingan dan bukan untuk yang lain, karena itu terlalu banyak naik turun. Anda harus mencoba dan tetap konsisten, bermain di level yang sama, kata De Bruyne, dilansir Manchester Evening News. Dan asal Anda tahu, kami juga tahu pentingnya beberapa laga yang jelas lebih besar dari yang lain. Tapi, persiapannya tetap sama, terangnya. Manchester City sendiri menjadi tim yang berpeluang merebut treble winners musim ini. Selain masih bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris, mereka juga sudah menembus final Piala FA dan semifinal Liga Champions. Gacor, Erling Haaland brace, Manchester City menang 3-1 vs Arsenal. Manchester City akan menjamu Arsenal di Etihad Stadium, pada pekan ke-33 Premier League 2022-23. Pertandingan Liga Inggris antara Man City vs Arsenal ini akan live Kamis, tanggal 27 April tahun 2023, jam 2 waktu Indonesia Barat. Ini adalah laga yang sangat krusial dalam perburuan gelar juara. Bagi Man City, yang notabene merupakan juara bertahan, ini adalah sebuah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Bagi sang pemimpin klasemen Arsenal, mereka akan berada dalam bahaya besar jika sampai kalah. Arsenal masih berada di puncak. Namun, 3 hasil imbang secara beruntun membuat pasukan Mikel Arteta cuma memiliki keunggulan 5 poin atas anak-anak asuh Josep Guardiola. Arsenal sudah memainkan 32 pertandingan, sementara Man City baru melakoni 30 laga. Jika Man City bisa menang di laga nanti, juga dalam 2 laga tunda mereka, maka Arsenal akan dikudeta dari posisi teratas. Arsenal tak kesulitan mencetak gol, tetapi, belakangan ini, itu tak diimbangi dengan pertahanan yang solid. Alhasil, keunggulan mereka atas Man City terus menipis. Dalam bentrokan langsung dengan Man City di Etihad Stadium nanti, apabila permainannya tak mengalami peningkatan, maka Arsenal harus bersiap menerima sebuah pukulan yang fatal. Arsenal pantas panik, satu-satunya penawar Haaland sedang tak tersedia. Kekuatan Arsenal dan Manchester City sedang tidak berimbang dalam perburuan gelar Liga Inggris musim 2022-23. Arsenal masih memuncaki klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 75 poin. Akan tetapi, Manchester City berpeluang besar melakukan kudeta puncak klasemen. Hal tersebut bisa dilakukan oleh The Citizens dengan memenangi semua laga sisa mereka. Manchester City masih terpaut 5 poin dari Arsenal, tetapi diuntungkan oleh 2 laga yang belum dimainkan. Pertemuan keduanya pada pekan ini, bisa menjadi kunci perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Kedua tim dijadwalkan bertemu pada laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Etihad, Kamis tanggal 27 April tahun 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tuan rumah, The Citizens lebih diunggulkan meski berada di posisi kedua. Hal ini tidak lepas dari kondisi Arsenal, yang meraih hasil imbang dalam 3 laga terakhir mereka secara beruntun. Selain itu, kondisi skuad kedua tim juga berbeda jauh jelang pertemuan kali ini. The Citizens bisa menurunkan striker andalan mereka, Erling Haaland, untuk laga terbaru. Erling Haaland merupakan monster peneror gawang, yang sudah mencetak 48 gol di semua ajang musim ini.
Skuad Arsenal sebenarnya cukup tangguh untuk mengatasi perlawanan sang rival. Cedera yang mendera tim, membuat The Gunners tidak lagi semenakutkan di awal musim. Mantan striker Manchester United, Wayne Rooney, turut khawatir dengan kemampuan The Gunners menghentikan Haaland. Dengan cedera William Saliba, Arsenal tidak memiliki harapan akan ada pemain yang menyamai kecepatan dan kekuatan Haaland, kata Rooney seperti dilansir bolasport.com dari The Times. Satu-satunya cara adalah menaikkan sendiri level permainan mereka, ucap Rooney menambahkan. Rooney menilai Manchester City masih memiliki berbagai titik lemah, yang bisa dieksploitasi oleh lawan. Saat mereka melakukan transisi dari menyerang ke bertahan, prosesnya sering tidak berjalan mulus. The Gunners bisa memanfaatkan para pemain mereka, untuk menekan lawan agar tidak berdaya. Para pemain wajib bermain secara disiplin demi taktik yang berjalan lancar. Keputusan sudah final, PSG pisah dengan Lionel Messi demi satu impian besar. Paris Saint-Germain sudah mengambil keputusan final, soal masa depan Lionel Messi. Les Parisiens akan berpisah dengan La Pilga demi satu impian besar. Masa depan Lionel Messi di Paris Saint-Germain, makin lama makin jelas. Hal tersebut dipastikan setelah muncul kabar terbaru, soal perkembangan kontrak baru Messi bersama PSG. Menurut laporan mirror.co.uk yang dikutip bolasport.com, PSG sudah pasrah dengan masa depan Messi. Les Parisiens dikabarkan sudah menyerahkan seluruh keputusan kontrak baru kepada Messi. La Pilga sendiri sampai saat ini masih belum menyetujui penawaran kontrak baru dari PSG. Padahal, sejak Piala Dunia 2022 berakhir, pihak PSG sudah bertemu dengan perwakilan Messi untuk memberikan kontrak baru. Proposal kontrak baru juga sudah dilayangkan kepada Messi oleh PSG untuk mendapatkan persetujuan. Akan tetapi, kapten timnas Argentina itu hingga saat ini masih belum memberikan jawaban apapun. Bahkan, sempat beredar kabar yang menyampaikan bahwa Messi menolak kontrak baru dari PSG. Ada dua alasan yang membuat Messi menolak kontrak baru dari tim ibu kota Prancis tersebut. Dua alasan tersebut adalah faktor pemotongan gaji dan proyek olahraga yang kurang menarik. Kondisi tersebut membuat PSG mulai mengambil langkah tegas soal masa depan Messi. Kabarnya, PSG sudah membuat keputusan akan melepas penyerang berusia 35 tahun tersebut pada akhir musim 2022-23 apabila penawaran kontrak baru Les Parisiens tidak diterima. PSG tidak mau terus-terusan digantung, dan ingin segera menyesuaikan kondisi finansial mereka. Demi bisa memenuhi aturan financial fair play dari UEFA. Dengan kepergian Messi, PSG berharap bisa merekrut lebih banyak bakat-bakat hebat Prancis untuk dikembangkan. Nantinya, margin gaji yang ditinggalkan oleh Messi bisa digunakan oleh PSG, untuk penawaran kepada pemain bintang muda lainnya. Sebagai informasi, menurut data Capology.com, gaji bersih Messi di Paris Saint-Germain saat ini mencapai 35 juta euro, atau setara dengan 575 miliar rupiah per tahun.